Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Farhan Sumantri dan teman-teman sekalian yang saya hargai. Perkenalkan, nama saya Rival Coko dan saya selaku mewakili opening session dari grup 2 dengan ketua yaitu Dio Dikolistanto dan para stafnya yaitu Intan, Maharani, Algi, dan saya sendiri, Rival. Di pagi ini kami akan membahas project entrepreneurship kami dengan judul Bread Bow. Apa sih sebenarnya Bread Bow ini? Teman-teman sekalian, sebelum kami menjelaskan lebih dalam lagi mengenai Bread Bow ini sendiri, saya meminta agar teman-teman sekalian pay attention, karena apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa mempertanyakan itu kepada kami di akhir presentasi kami nanti. Bread Bow sendiri diambil dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu bread yang artinya roti dan bow yang artinya pelangi, di mana teman-teman bisa melihat logo kami penuh dengan warna-warni. Itu karena kami terinspirasi dari kata bow atau pelangi. Dan juga Bread Bow ini berupa roti goreng, teman-teman. Jadi tapi jangan salah sangka dulu. Jangan sampai kalian berpikir bahwa karena hanya roti goreng jadi mungkin hanya biasa-biasa saja rasanya. Karena Bread Bow yang kami buat ini, yaitu roti goreng yang kami buat ini, itu mempunyai beberapa varian rasa. Yang pastinya salah satunya adalah rasa keju, dan juga ada rasa coklat, dan juga ada rasa pisang. Jadi teman-teman bisa mencobanya yang pastinya sesuai dengan selera atau favorit rasa teman-teman sekalian. Untuk lebih dalam lagi mengetahui tentang Bread Bow ini, saya akan mempersilahkan kepada teman-teman saya yang sudah bersiap-siap untuk menjelaskan lebih dalam lagi tentang Bread Bow sendiri. Para teman-teman saya persilakan. Saya akan membahas tentang visi dan misi Bread Bow. Pertama, visi. Kita ingin menjadi toko roti yang mampu berkompetisi secara sehat, dan juga pastinya kita ingin mempunyai daya saing yang tinggi. Yang kedua, misi. Jadi, kita ingin memberikan layanan yang berorientasi pada kepuasan konsumen dan menyajikan makanan sehat yang berkualitas dengan harga terjangkau dan higienis. Saya juga akan membahas tentang produk description. Jadi, Bread Bow merupakan makanan yang ringan berupa roti goreng yang dijual dalam bentuk frozen food. Alasan mengapa produk kami dijual dalam bentuk beku, supaya konsumen bisa merasa lebih nyaman dengan memasak makanan mereka sendiri, dan memastikan langsung bahwa produk yang dikonsumsi mereka aman dan higienis. Karena di tengah pandemi ini, pastinya konsumen akan lebih waspada dalam memilih makanan. Jadi, Bread Bow hadir untuk membuat makanan yang higienis. Bread Bow juga hadir dengan berbagai macam rasa, seperti coklat, keju mozzarella, pisang, maupun kombinasi, seperti mozzarella coklat atau coklat pisang, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organization structure. Nah, di organisasi ini, kita memiliki 4 orang, yaitu Dio Dikolistanto sebagai pemimpin, Intan Cahyano sebagai produksi, Maharani Sahel, saya sendiri sebagai keuangan, Muhammad Abil Ghifari sebagai pemasaran, dan Rival Coko sebagai purchasing. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya, bab 2 ada layout bisnis model kanvas. Nah, pengertian dari bisnis model kanvas itu sendiri adalah representasi grafis dari sejumlah variabel yang menunjukkan nilai-nilai organisasi. Bisnis model kanvas dapat digunakan sebagai alat strategi untuk pengembangan organisasi baru. Selain itu, bisnis model kanvas juga dapat menganalisis situasi bisnis dari bisnis tersebut. Nah, di dalam bisnis model kanvas itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada key partners. Nah, di dalam key partners ini, yang pertama ada supplier bahan baku, contohnya tempat untuk membeli bahan baku makanan atau bahan baku kue, gitu. Yang kedua ada penyedia infrastruktur tempat produksi. Dan yang ketiga ada mitra pengemudi atau driver ojek online seperti Grab atau Gojek. Nah, yang kedua ada key activities. Jadi aktivitas kami dalam usaha kami ini adalah menyiapkan dan juga menyajikan makanan dengan bersih dan dilakukan di depan konsumen. Jadi untuk meyakinkan konsumen bahwa produk kami ini benar-benar higienis, kami menyajikan dan juga menyiapkan makanan itu di depan konsumen. Dan juga kami menggunakan bahan baku dengan kualitas yang terbaik. Karena produk kami ini adalah frozen food, di mana kami mengutamakan kehigienisan untuk makanan itu sendiri. Yang ketiga ada value proposition. Yang pertama ada higienis. Nah, higienis ini maksudnya adalah kami menjual makanan atau produk kami ini dalam keadaan beku maupun siap saji. Jadi, konsumen dapat membeli produk kami dalam keadaan beku atau belum matang, atau bisa dibeli dalam keadaan siap santap. Seperti itu. Nah, yang kedua, kami juga memakai kemasan yang berbahan ramah lingkungan dan juga dapat didaur ulang. Kemudian untuk tempat kami juga mendirikan outlet kami itu di lingkungan yang bersih atau steril. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah customer relationship. Nah, di customer relationship ini kami memberikan diskon event hari libur. Jadi setiap tanggal merah atau hari-hari besar kami memberikan diskon kepada konsumen kami. Juga kami memberikan kupon diskon kepada pembeli yang melakukan pembelian dalam jumlah tertentu. Jadi kupon ini dapat digunakan di pembelian selanjutnya untuk mendapatkan potongan harga. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada customer segment. Customer segment ini ada keluarga dan juga berbagai kalangan dari generasi ke generasi. Jadi di usaha kami ini kami tidak mematokkan kepada siapa usaha kami akan dipasarkan. Jadi semua kalangan, semua orang bisa membeli produk kami, seperti keluarga, terus mahasiswa, pelajar, karyawan, itu semuanya bisa membeli produk kami. Jadi kami tidak mempunyai patokan kepada produk kami ini akan dipasarkan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada key research. Di key research ini ada sumber daya manusia, resep dan teknik pengolahan bahan baku, dan peralatan dapur. Seperti itu. Selanjutnya ada channels. Channels ini kami mendirikan outlet pertama. Yang kedua, kami juga mempromosikan usaha kami melalui media sosial dan juga melakukan pengiriman produk via ojek online. Untuk melakukan pengiriman produk via ojek online ini pastinya untuk memudahkan konsumen kami yang tidak bisa datang ke toko atau ke tempat usaha kami. Nah, mereka bisa memesan lewat via ojek online, seperti itu. Nah, selanjutnya ada cost structure, yaitu di sana ada biaya bahan baku, biaya listrik dan air, biaya tenaga kerja, dan juga biaya perawatan aset. Seperti itu. Dan terakhir, di bisnis model kanvas ada revenue streams. Jadi untuk bisa mendapatkan keuntungan di usaha kami, tentu saja kami mendapatkan pendapatan kami itu dari penjualan makanan atau penjualan dari usaha Breadbow ini. Seperti itu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan untuk bab 3
yaitu bagian financial plan. Yang pertama itu ada business preparation budget. Business preparation budget itu adalah pengeluaran untuk membeli keperluan yang hanya dikeluarkan untuk sekali saja dalam jangka waktu yang lama. Keperluan di sini menyangkut komponen, jumlah, satuan, harga satuan, dan total harga. Komponen yang pertama itu terdiri dari bangunan yang memerlukan jumlah satu dengan satuannya yaitu unit. Komponen yang kedua itu adalah kompor gas yang memerlukan jumlah 2 dengan satuannya yaitu unit. Komponen yang ketiga itu adalah pisau yang memerlukan jumlah 1 dengan satuannya yaitu lusinan. Lalu ada komponen yang keempat itu adalah apron yang memerlukan jumlah 4 dengan satuannya yaitu unit, dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat juga harga satuan, total harga, dan total biaya dari masing-masing komponen. Yang kedua itu ada business execution budget. Business execution budget adalah pengeluaran untuk membeli bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat produk kita nantinya. Di sini Breadbow menggunakan business execution budget untuk membuat 2 box yang masing-masing per boxnya berisikan 5 roti. Keperluan di sini hanya menyangkut komponen, jumlah, dan harga saja. Komponen yang pertama itu terdiri dari roti yang memerlukan jumlah 10. Komponen yang kedua kita menggunakan tepung terigu yang memerlukan jumlah 50 gram. Komponen yang ketiga itu menggunakan tepung roti yang memerlukan jumlah 150 gram. Komponen yang keempat kita menggunakan coklat blok yang memerlukan jumlah 60 gram. Komponen yang kelima kita menggunakan keju mozzarella yang memerlukan jumlah 60 gram. Komponen yang keenam itu adalah pisang yang memerlukan jumlah 2 buah, dan seterusnya. Di sini kita menggunakan coklat blok, keju mozzarella, dan pisang untuk varian rasa yang nantinya kita aplikasikan ke roti buatan Breadbow. Di sini pula kita bisa melihat harga dan total biaya dari masing-masing komponen. Saya akan memberikan resep bahan dan cara pembuatannya. Apa aja sih resep bahan dan cara pembuatannya tuh kayak gimana? Mari kita bedah bersama-sama. Saya akan memberitahukan bahannya terlebih dahulu. Bahan pertama yaitu ada roti tawar, lalu kedua ada coklat blok. Kalau mau keju mozzarella ataupun pisang yang saya sebutkan tadi boleh. Intinya varian rasanya biar ada aja. Lalu secukupnya tepung panir, 150 gram terigu, serta 300 ml air. Nah, sekarang kita masuk ke cara pembuatannya nih. Apa aja sih? Pertama-tama tuh ada kita harus motong pinggirannya roti, lalu pipihkan pinggirannya. Cara kedua adalah coklat blok dipotong memanjang, dan varian rasanya boleh dimasukkan, lalu sisihkan. Setelah itu campur air dan tepung terigu, aduk-aduk, jangan ada yang sampai bergerindil. Lalu ambil roti dan coklat ditata di atas roti, lalu gulung, kemudian oleskan pinggiran roti dengan terigu tadi. Kemudian ujungnya diberi sedikit olesan terigu, kemudian dipipihkan. Lakukan cara yang tadi saya sebutkan untuk roti yang lainnya sampai habis ya. Selanjutnya siapkan tepung panir di atas wadah, kemudian masukkan roti gulung tadi ke dalam adonan tepung sebentar saja.
lalu langsung masukkan ke dalam tepung panir. Ulangi sampai habis, lalu simpan dalam lemari es. Itu saja untuk resep bahan dan cara pembuatannya. Tidak sulit bukan? Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Diodi Kolistanto akan menjelaskan tentang materi break-even point. Dalam break-even point ini, pertama kita akan membahas soal fixed cost dan variable cost. Fixed cost di sini melingkupi biaya sewa bangunan, gaji, dan asuransi kesehatan. Sewa bangunan 1 juta rupiah, gaji 5 juta rupiah untuk 5 orang, serta asuransi kesehatan 750.000 rupiah untuk 5 orang. Total fixed cost yang diperoleh adalah 6.750.000 rupiah. Untuk variable cost sendiri, terdiri dari bahan baku, listrik dan air, dan biaya lain-lain. Variable cost di sini merupakan biaya pembuatan satu produk. Bahan baku menghabiskan Rp13.000, listrik dan air Rp100, dan biaya lain-lain Rp100. Total variable cost yang diperlukan adalah Rp13.200. Baik, slide selanjutnya. Di sini kami mematok harga jual per unit adalah Rp20.000. Dan untuk mencari kontribusi margin per unit, rumusnya tertulis di sini. P dikurang VC. P berupa harga jual barang per unit, dan VC adalah biaya variabel per unit. Jadi, Rp20.000 dikurang dengan 13.200 akan menghasilkan 0,68. Lalu, untuk mencari BP unitnya, rumusnya seperti yang tertulis. TFC adalah total fixed cost dibagi dengan P, harga jual barang per unit, dan VC total biaya variabel per unitnya. Maka akan ditemukan hasil 992. Untuk BP rupiah, rumusnya seperti yang tertulis. Total fixed cost dibagi dengan harga jual barang dikurang dengan biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual barang, maka akan ditemukan hasil Rp19.852.941. Selanjutnya kita masuk ke materi profit revenue sharing. Profit revenue sharing ini merupakan perhitungan bagi keuntungan setelah dikurang oleh biaya-biaya lain. Seperti yang tertulis di sini, kami menargetkan dalam per bulan itu penjualan sejumlah 1.000 box. Jadi 1.000 box dikali 20.000 merupakan 20 juta. Jadi ini kira-kira omset per bulannya 20 juta targetnya. Lalu HPP atau harga produksi produk itu 13.200 untuk 1.000 box. Lalu 20 juta dikurang 13.200, kita dapat menemukan laba kotornya adalah 6.800. Lalu biaya-biaya atau total fixed cost seperti yang di slide sebelumnya, Rp6.750.000. Lalu laba kotor dikurang dengan total fixed cost yang sebelumnya Rp6.750.000, maka kita akan menemukan laba rugi bersihnya Rp50.000. Lalu Rp50.000 ini merupakan keuntungan dalam per bulannya. Lalu Rp50.000 ini dikali 20% atau dibagi dengan 5, maka akan menemukan hasil Rp10.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab.